sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin teman-teman. Bahagianya aku buat reading ini di malam takbiran, jadi sambil diiringi oleh azan-azan ya namanya. Nah, diiringi oleh suara-suara di masjid ya, di seluruh masjid di sekitar rumah. Jadi, aduh, khusyuk banget deh ini. Mudah-mudahan reading ini bisa menjadi hadiah ya di malam dan di hari yang istimewa buat teman-teman. Buat teman-teman juga ada reading yang bisa membawakan hiburan. Hiburan untuk mesem-mesem ya. Lagi-lagi tentang jodoh, di sini adalah cara jodohmu ngelamar kamu. Kondisi kalian gimana, caranya lebay atau enggak, dia ngomong apa, kita bedah ya pakai kartu tarot dan charms. Kartu charms ini dari pakai charms ya. Charms sudah siap nanti teman-teman. Oke. Kita punya 3 pilihan di sini. Ada pilihan ada pilihan nomor 1. Ini amethyst dan moonstone. Pilihan nomor 2 aventurine dan rose quartz. Pilihan nomor 3 ada blue lace dan aura quartz. Ambil dengan hati kamu. Intuisi kamu yang pertama kali memanggil silahkan. Tapi kalau ketarik kedua pilihan boleh, karena ini sangat general. Jadinya umum ya, untuk umum, jadi bisa aja nyampur-nyampur. I will do my best ya. Aku akan lakukan yang terbaik untuk narik. Semoga benar-benar petunjuknya. Oke, untuk teman-teman mohon dibuatin timestamps yang lengkap ya, baru aku bisa pin nanti. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain ngasih pin yang baru ya, yang udah 2 kali di pin sama aku. Makasih. Kita ketemu file 2 dan 3 belakangan. File 1 kita mulai sekarang. Oke, teman-teman yang pilih file amethyst dan moonstone. Gimana nih cara jodoh kamu ngelamar kamu nih? Kita lihat dulu kondisinya ya. Ini significatornya. Ada yang lagi nelfon atau sambil nelfon, ada yang memang lagi janjian ketemuan. Menarik sekali. Kita lihat sekarang pakai charms ya. Untuk kira-kira zodiak desa apaan tuh? Jodohmu apaan tuh zodiaknya ya? Atau nanti ketarik-tarik zodiak kamu deh. Kita lihat. Oke. Untuk zodiaknya kita punya yang kuat Aquarius, kecil sekali Aquarius. Kita punya Scorpio, Pisces, Pisces. Kalau kata temanku Pisces. Terus kita ada Cancer, ya. Untuk hurufnya ada huruf X nih, X lagi 2 kali. Ada S, ada C, H, G, E, K, T, M, I, B, T, F, Y, L, N. Oke. Bisa nama panggilan kamu, di zodiak kamu atau zodiak dia, entahlah ya. Pokoknya ada kaitannya dengan ini. Ini kuat pesan buat kamu. Oke, kita lanjut ke reading selanjutnya. Yaitu kondisinya pada waktu itu gimana sih? Direncanakan atau enggak ya? Kita lihat. Guess. My guess. Teman-teman, kita lihat. Calling in your soulmate. Ada indikasi memang lagi kontak. Ada perjanjian, bisa dari telepon, nembak dari telepon atau nembak di
ngelamar masa di telepon sih ya, nggak banget sih. Tapi nggak tahu juga, kalau orang yang terlalu cuek mungkin bisa aja kayak gitu. Oke, untuk kondisinya gimana sih waktu itu? Oh, masculine side-nya sudah sangat yakin. Sudah waktunya ada Justice. Libra juga kuat nih. Sudah ngerasa bahagia sendiri. Kali ini bahagianya mau digabung sama orang supaya lebih lagi. Ini kan baru 9, nanti dia mau 10 sama kamu gitu. Tuh, sudah siap ini lelaki ya untuk menjadi sang mempelai idaman. Cie. Dan dia mau party. Dia pengen ngadain selebrasi juga atau perayaan untuk ya menyatukan tali cinta kalian. Atau jangan-jangan dia sudah menyiapkan diam-diam ya pestanya. Last one. What did I say? 10 of Cups. Jadi ini benar-benar kuat. Dia sudah sangat yakin guys. Dia sudah sangat yakin, terutama masculine sides-nya. Mengapa dia sangat yakin? Karena dia merasa lebih bahagia ada kamu. Dia merasa dihargai, dicintai, dikasihi. Dia juga merasa ini adalah orang yang ideal, serasi, pantas, sejajar, fair, adil. Dia merasa juga ini salah satu keadilan Tuhan untuknya ya. Nine of Cups. Karena dia di diri sendiri juga udah bisa melakukan banyak hal. Sudah happy, sudah mungkin dia suka traveling sendiri. Mungkin juga dia sudah mapan. Ya, makanya dia pengen nambah. Dengan adanya kamu, dia yakin dia bisa menghidupi kamu, bisa support kamu, bisa makin membahagiakan kamu. Ya, dia juga tipenya maju sih orangnya. Tidak ragu ini orang pada waktu ngelamar kamu ya. Lalu di sini ada reunion, Three of Cups. Kamu membawa kebahagiaan. Situasi yang sangat kondusif buat dia. Bisa buat dia ketawa, ceria, bahagia. Bisa memberikan apa yang dia impikan. Sama kamu, dia juga bisa melihat kamu bisa menjadi orang tua yang baik ya untuk anak-anak mereka. Kalau ini pria, ini kuat banget perasaan kamu saat itu. Kalau ini wanita, kamu gak gitu tahu perasaan dia saat itu ya. Belum tentu tahu. Karena ini kebanyakan dia simpen di hati. Cups. Emosinya dia. Ya baguslah, kan bisa jadi surprise buat kamu ya. Calling in your soulmate. Ada juga mungkin salah satu dari kalian yang memang manggil banget untuk bersatu ya. Memang sudah yakin banget untuk menikah dan dihadirkan orang yang tepat. So sweet sekali. Oke, lalu kita lihat sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke proses lamarannya ya. My God, Chariot. Maju terus, pantang mundur bong. Dia benar-benar sudah yakin dari hati dan dia tindakannya tidak akan ragu. Percaya diri dia. Now, kita lihat untuk hari hanya kira-kira di mana yo? Kasih aku lokasi. 2 kartu saja dulu. Seven of Wands dan Lovers. Tempat kalian biasa ngedate. Ada tempat kayak tempat ibadah gitu juga ada. Lihat tuh ada angel ya, seperti ada malaikat ya. Alam. Tempat yang ada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ada binatang, orai, ular. Lalu ini ada tempat kerja juga bisa, outbound juga bisa, ada pegunungan,
ada tempat langganan ngedate kalian. Lalu caranya gimana? Lebay atau biasa-biasa aja? Semangat sekali pria ini. Kayaknya bakal lebay nih orang. Sepertinya akan sangat fantastis, bombastis, spektakuler. Dia akan melakukan segalanya ini. Dia akan mewujudin impian kamu pada waktu lagi di tempat itu. The world kan, artinya lagi bertraveling. Atau tidak di tempat itu ya, tempat nongkrong kalian lah, bukan di rumah lah. Ini, di luar rumah ini. Terus dia akan melakukan sesuatu yang lebay. Boleh kamu katakan kelebayan apa yang akan kamu rencanakan? Ais, sadis. Tegas, saya akan meyakinkan dia dengan luar biasa dan tidak akan dia mengatakan no. Dia tidak mau kamu begini. Kamu tidak akan terbelah, makanya aku akan mengatur segala hal agar kamu berkata yes. Dia sudah merencanakan yang terburuk juga. Dia sudah punya plan A sampai plan Z. Kalau kamu kabur, atau kalau kamu ngeri sama surprise, atau kalau kamu mengatakan tidak, dia sudah punya rencana. Makanya kayaknya dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Lebih ke komunikasi juga bisa, komunikasi yang tidak bisa kamu bantah ini orang. Dia juga akan buat kamu happy di momen itu, buat kamu yakin dia suka banget sama kamu, dia yakin sama kamu, dan buat dia kamu sangat ganteng atau sangat cantik. Tergantung yang ngelamarnya cewek atau cowok ya. Mungkinkah dia akan membawa kamu berperahu? Aish, kok jadul banget sih jodoh lo? Apakah dia mengajak kalian ke pasar floating market Lembang yang ada berperahu? Ya, bisa aja loh, ada beberapa orang yang begini loh. Atau dia menyamar menjadi seseorang yang tak dikenal. Pokoknya dia bakal buat kamu nyaman banget di situasi itu. Aneh ya, di awal tuh dia udah yang gue harus bisa, gue harus begini. Lama-lama slow. Jadi mungkin di awal tuh dia sangat nervous, sangat tegang. Damn, waktunya beraksi. Lalu cepet ini orang ngomongnya, cepet banget. Wah, kamu udah kayak jungkir balik. Jangan-jangan perahunya dia balik ya. Kurang ajar kan nih, mau ngelamar apa mau menenggelamkan. Oke. Tunggu, aku butuh lagi. Ya, memang ada yang puyeng di sini. Jadi rencana dia benar ternyata. Perkiraan dia benar. Kamu belum terlalu paham. Oke, jadi dia akan melakukan itu tidak kamu duga. Saya merasakan dia melakukannya personal ya, artinya tidak membawa bala tentara untuk membuat kamu mau menerimanya. Dia benar-benar mau melakukan itu dengan dirinya sendiri. Dia pengen buat suasana senyaman mungkin, ngelamar kamu, kamunya happy, baru kamu kemudian pusing nanti kalau udah sampai rumah. Enggak ding, baru mungkin setelah dia sadar kamu tuh butuh waktu untuk berpikir. Jadi ada dua hal, di sini ada orang yang begitu dilamar bahagia banget menjadi Queen of Pentacles, yang kayak orang kepedean gitu. I know, gue tahu lu bakal ngelamar gue. Atau yang kedua, buset gue nggak siap, gue pusing, gue depres, stres gitu. Ada juga yang kayak gini. Makanya ini yang plan tadi, plan yang tidak menyenangkan. Nah untuk yang itu ya sudahlah ya, untuk yang dilamar say yes. Oke, tapi ada yang begini. Nah gimana tuh? Dia batal melamar nggak pada saat itu? Oh enggak, dia tetap akan melamar kamu. Dia tetap kekeh. Dia akan memaksa kamu sampai bisa. Dia tidak mau kehilangan kamu. Dia akan menggunakan cara yang lebih lembut lagi dari perkataannya.
Nah, sepertinya ada jeda untuk memberikan jawaban ya. Jadi setelah kamu tolak, aduh gue nggak tahu deh, lu ngedadak gini gitu bla 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 bla. Terus akhirnya kamu butuh waktu untuk bisa berpikir. Dan apa yang terjadi setelahnya? Menang dia. Menang. Ada waktu mikir ya, nggak tahu mikirnya pada momen itu juga, di tempat itu juga, ataukah ada berapa hari jeda setelahnya. Tapi intinya dia udah kepedean, lu bakal diterima dan dia bener, lu memang nerima dia. Kalau ini cowok gue puji lo. Kenapa? Karena lu persistence banget, lu pede banget, lu tahu ini orangnya. Jadi Tuhan membuka jalanmu ya. Meskipun tidak semuanya langsung diterima, ada beberapa yang ditolak dulu, atau mungkin masih ragu si cewek kamu. Tapi kemudian kamu ngerti caranya untuk membuat dia berbelok-belok pikirannya dan memberikan poin-poin dari hubungan kalian yang menunjukkan kalian itu memang ditakdirkan bareng. Ya. Dan serius, kamu tuh tulus banget. Tulus. Yakin kamu orangnya, kamu aja yang belum nyadar. Gitu. Nah, kita lihat perasaan adik-adik sekalian pada saat itu. Kalau yang pusing, ya pastilah ya. Tapi kan pada ujungnya kamu menerima. Tuh namanya juga reading jodoh loh. Nah, tapi perasaan kamu pada waktu menerimanya, pada waktu dia melamar kamu, gimana? Past life relationships. Kalian sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Ya. Mulai berpikir, kenapa kalian berpikirnya masa lalu ya? Waktu dilamar malah berpikir tentang, kok kayaknya gue pernah ngerasain, oh gitu kali ya, deja vu kali ya kalian. Keep an open mind. Oke, ini orang mau ngomong apa ya? Gue harus mendengarkan dia dengan baik dan benar. Ini kayaknya sebelum dia melamar ya, sebelum dia bilang mau nikah sama aku nggak gitu. Nah, kamu waktu sama dia tuh sempat berpikir tentang sesuatu di masa lalu, atau mungkin hubungan kalian di masa lalu, atau kehidupan di masa lalu. Sudah saling mengenal. Terus kalian membuka pikiran kalian untuk melihat apa yang akan terjadi hari itu. Saya tidak merasa kalian ngeh ya, ini akan dia lakukan, karena dia the tower tadi melakukannya, tidak akan kamu bayangkan. Oh, iya, ini udah ngelamar nih, engagement. Dia sudah melamar kamu dan kamu merasa kehidupan cinta aku ngapung, terbang ke komitmen yang lebih tinggi. Seneng lah kamunya. Langsung kamu genit. Kenapa kamu jadi ganjen? Langsung happy gitu ya, sangat bahagia. Terus akhirnya jadi kayak anak kecil saya lihat kalian. Desel-desel kepala. Yo, nggak lebih ke saling, oh my god, makasih cantik udah menerima aku, oh my god ganteng, nggak apa-apa, aku tuh udah nunggu-nunggu. Aduh, kenapa gue jadi monolog dan menjijikan gini ya? Tapi ya, saya merasakan kalian bakal happy meskipun di awal kalian tidak sadar dia akan melakukan apa. Ada beberapa orang yang punya insting itu karena kalian terlalu tajam firasatnya untuk dibohongi, dan dia akan kamu akan tetap membuka pikiran kamu untuk bisa melihatlah ini kemana arahnya dia mau ngomong, arahnya kemana dia mau ngajak kamu berwisata ke situ. Baru begitu dia nikah yuk, deng, kamu langsung lega, bahagia, dan ngapung, melayang-layang. Lalu kalian berdua lebih mesra lagi, lebih happy lagi. This is so cute. Jadi dia ngerencanainnya kayak gitu. Tidak, nih lihat ada Ace of Pentacles di bawahnya. Hari itu waktu dia ngelamar, saya yakin 99% dari kalian, hai para lelaki atau wanita yang melamar, kalian akan berhasil akan berhasil memanifestasikan sebuah hubungan nyata yang berakhir kepada Ten of Cups ya. Nice. Now untuk Champs, kira-kira ada petunjuk lain gak soal hari itu? Oh, past life relationship bisa soal ini juga. Kamu berpikir tentang sesuatu di masa lalu ya.
tapi kamu menjadi manusia yang jauh lebih bijak karena itu. Mungkin ada yang pernah ngelamar dulu tapi ditolak, mungkin juga ada yang pernah mengalami momen seperti itu tapi tidak lancar. Apapun, ada juga orang yang memang sudah merasa ini orangnya, aku sudah tahu, dan kejadian ini tuh sudah seperti tidak asing di otak aku karena aku kayaknya dulu pernah mengalami ini. Owl, burung hantu, kura-kura, beruang, dia ajak kamu ke kebun binatang, ada gajah juga men. Oh my god, 2 dong owlnya. Spirit guides kalian sangat heboh di sini. Mereka cekikikan, ngakak-ngakak, terus ngedorong-dorong si yang ngelamar ya. Dorong-dorong, ada bunga juga saya lihat di lokasinya. Iya, sangat asri lokasinya, ada buah tuh. Asri nih lokasinya. Sumpah, dia akan berpura-pura santai ya. Tapi dia sikapnya berubah-ubah pada waktu itu. Binatang banyak amat. Kuat, lion, terus kura-kura, 2 kali kura-kura, ada jerapah. Ya memang kalian teleponan udah janjian ke situ. Ada gajah, penguin, kuda, buaya. Mungkin ke tempat alam banget ini, Suaka Marga Satwa. Lu ngelamar di Suaka Marga Satwa, ya ampun, mau nyuruh lion buat dia nggak jadi nolak lo. Ya ada santainya juga, ngopi-ngopi cantik, ngeteh-ngeteh cantik, makan ya. Terus saya lihat ada labu juga. Kemungkinan kamu cakep banget di hari itu ya. Dia cakep banget atau kamu cantik banget di hari itu. Jangkar. Sesuatu tentang perahu tadi kita dapat ya. Oh, malaikat aja kepo nih. Ada satu malaikat kepo nih, membimbing proses ini atau mempengaruhi kamu menerimanya. Ya, love. Oh, ini pas life relationship tadi, bisa saja tentang cinta pertama. Cinta pertama kalian. Atau ini pertama kali kamu merasakan mencintai orang dan dicintai orang seperti itu ya. Uang mana nih? Malaysia? Apakah lagi di Malaysia? Ringgit? Itu petunjuk tambahannya. Lalu sekarang kita lihat yang terjadi setelah itu ya. Di antara hubungan kalian, yang terjadi, apa yang akan terjadi di antara kalian? Kan ada jeda kan sebelum menikah kan? Embrace the emotions and feelings. Terimalah, rasakanlah emosi dan perasaan-perasaan itu ya. Saling, jadi lebih jatuh cinta lagi saya rasakan. Happy gitu rasanya. Time to act. Waktunya untuk bertindak. Ya, untuk maju ke tahap selanjutnya yaitu pernikahan kan, lamaran yang seriusnya. Misery, why me? Joy, I deserve this. Ini gua nih ya, channeling tuh kadang gua nggak ngerti apaan. Misery, penderitaan. Kamu selalu bertanya kenapa aku. Waktu kamu happy, kamu akan merasa ya gue layak buat ini. Tapi begitu lu sedih, lu bertanya kenapa gue sih. Jadi ada rasa syukur nanti di situ dan kamu paham kenapa kamu merasakan dan menjalani semua kisah cinta di masa lalu ya. Kamu dan dia punya rasa bersyukur pada akhirnya dan aku layak buat ini. Sementara buat dia sendiri tadi kartu karma tadi artinya karma baik ya. Jadi dia ngerasa gue layak buat momen kayak gini. Kamu juga gitu. Aku ada di sini denganmu dalam alam, di alam. I am exist in you in nature. Aku hidup di dirimu di alam. Sepertinya di alam memang kuat ya. I see you.
bakal lebih romantis guys. Kalian akan sangat bersyukur, akan sangat bahagia, akan sangat jatuh cintrong lebih dalam. Kalian akan ngerasa ini sudah waktunya aku sama dia bersatu, ini sudah waktunya aku mendapatkan kebahagiaan setelah aku bersabar dari semua cobaan-cobaan cinta aku. Dan di situ kamu melihat lebih jelas bahwa insting kamu tentang dia, soulmate kamu, tidak salah, bahwa cinta ini memang dimaksudkan untuk bersatu ya. Sementara sebelumnya kamu kegeeran atau dia yang kegeerannya orang lain ya, yang di masa lalu. Tapi yang ini jalannya smooth banget, jalannya andaikan ada kerikil itu tetap ujungnya nyatuin kalian. Dan tindakan dia pun konsisten, itu yang menunjukkan dia cinta sejati kamu. Dan untuk para lelaki atau siapapun yang nanti yang melamar, mau cewek atau cowok, kamu tidak pernah menyerah. Kamu sudah yakin dan kamu mau terus maju ke tahap selanjutnya. Tidak dimaju mundurkan ini orangnya, kamu tidak PHP ke dia, kamu maju-maju. Itu keyakinan kamu. So, itu untuk file nomor 1. Kasih aku love warna biru ya, untuk yang pilih ini. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Dah. Lucu file nomor 1. Gemes-gemes tapi gejek gitu. Gemes tapi gak jelas kadang. Okay, now file number 2. Nih guys, aku pilih nih guys. Sama gak? Yang pilih Rose Quartz and Green Aventurine. Okay. Significator. Make the effort. Membuat usaha. Cinta luar biasa, layak untuk diambil langkah-langkah di mana kamu dipandu untuk mengambilnya. Pasti dia lebay. Pasti dia lebay. Oh, gue gak boleh gitu. Oh my god sayang, terima kasih kamu lebay melamar aku. Oke, kita lihat sekarang untuk zodiak dulu deh. Zodiaknya kamu atau dia, atau inisialnya dia. Untuk ini general readingnya, jadi tidak bisa semuanya resonate. Zodiaknya lagi. Maaf. Oke. Di sini saya lihat zodiak Leo, Libra, Aquarius, Scorpio. Now, untuk inisial namanya Q, W, M, N, H, Y, D, X, J, Z, Y lagi, N, G, V, I, apa nih? Apa sih? T, Q, V, F, maksudnya F, O. Ini inisial dia, kamu, nama dia, nama keluarga, whatever, bisa itu. Kalau ini ada di sini, kuat buat kamu ya. Oke, kita lanjut ke reading. Apakah ini direncanakan atau tidak ya? Apakah kamu merencanakan kejadian ini, event ini, atau sebuah surprise? Saya lihat hubungan kalian sangat seimbang. Keduanya melakukan usaha. Keduanya merasa ini adalah cinta yang dicari. Dan tanpa disuruh, kalian tuh banyak inisiatifnya bareng ya. Make the effort. Apakah kamu merencanakan sang pelamaran ini? Apakah kamu heboh melakukannya? Ataukah individu saja
di antara kita saja, sayang. Oke. Buset. Sepertinya sama keluarganya, men. Oh my god, lengkap amat lagi. Ini totalan seperti significatornya. Oke. Tadi gue salah ya, gue tadinya mau ngomong tentang situasi pada waktu lamaran ini terjadi di antara kalian. Situasinya gimana, apakah ini petunjuknya lebih ke ceweknya gimana, cowoknya gimana, karena cewek atau cowok sekarang bisa melamar kan, kadang-kala juga pada slow-slow aja, santai-santai aja. Oke, kita lihat situasinya gimana lamaran nih. Yes, sepertinya rada heboh, melibatkan ada keluarga atau di rumah ya. Terus di sini ada ditelepon, direncanakan. Oke, untuk situasinya kenapa lamaran ini bisa terjadi, karena apa di pihak yang melamarnya. Dia pernah merasakan kehilangan, kekurangan. Dia juga merasakan kebangkitan spiritual yang nyambung sama kamu, atau dia merasakan ini sudah takdirnya, ini takdir gitu. Karena kalian soulmate. Dia yakin kalian soulmate. Yang ngelamar ini yakin ya. Wanita luar biasa, memuji diri sendiri. Pokoknya dia melihat kamu bisa menaklukkannya. Yes, gitu dong. Plus, dia melihat dirinya bisa bertumbuh menjadi manusia yang jauh lebih bijaksana, sukses luar dalam. Dia melihat kalian bisa tumbuh tua bersama ya. Terus dia jenggotan putih, jadinya dia ngelihat itu di visi kalian, bahwa ini cinta bisa berkembang menjadi sebuah hubungan yang kekal sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Bilangnya sekarang jangan sampai maut memisahkan ya, karena karena bisa besok itu terjadi. Jadi sekarang sampai kakek nenek, sepanjang umur hingga tua gitu, harus lengkap sekarang berdoanya. At least itu gua yang lengkap berdoanya sekarang. Oke, now sekarang kita lihat untuk lokasi. Tadi kita udah langsung dapat ya lokasinya ya. Lokasinya sepertinya di rumah atau di tempat yang ada binatang. Lagi-lagi ada indikasi kebun binatang. Ada dogi di situ, tapi tidak selengkap yang tadi binatangnya. Tapi kan kita belum ngambil yang itu ya. Kita lihat. Lokasi di mana, Beb? Party, pesta, macam-macam. Di rumah bisa, di tempat yang kalian sangat nyaman bisa ya. Jadi tidak harus di rumah, tapi ada tempat yang berarti buat kalian berdua, dimana kalian berdua ngerasa nyaman banget di situ. Di tempat bisa merenung kayaknya, tenang mungkin tempat ini. Sebagian ramai banget, sebagian sangat tenang, quiet place. Ada minum-minumnya, nongkrong mungkin ya, ngopi, ada alkohol juga beberapa. Ada juga memang tempat orang hangout buat minum, ada alamnya juga. Oke. Cukup ya indikasi tempatnya. Ada minum sih, tempat buat makan, minum, buat merenung. Jadi tempatnya sepertinya sangat berkesan buat kalian berdua. Oke. Kita dapat petunjuknya macam-macam ya. Ada yang ngelamarnya lewat ini, lewat itu. Tenang, private berdua aja, ada yang agak-agak cetar membahenol. Lalu kita lihat untuk prosesnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk melamar kita? Bersikap adil layaknya hakim. Ya elah, ngelamar aja serius amat. Komunikasi perlahan.
tapi masih kriptik gitu, belum jelas maksudnya apa. Oh, seperti poin nomor 1, baru dia mengutarakan isi hatinya. Oh, dia kayak orang yang, wah, aku melihat kamu bisa memberi menerima. Aku melihat kamu orang yang paling ganteng, paling cantik, tergantung yang ngelamar ya. Tapi ini sisi aku ya, jadi aku pakainya itu biar aku nggak bolak-balik. Dia untuk yang ke cewek bilangnya, kamu cantik banget. Awalnya tuh masih nggak jelas tuh ya, tapi dia memperlakukan kamu fair-fair aja, kayak biasa-biasa aja kayaknya di awal. Terus lama-lama dia semakin gak jelas pesennya, semakin rada ngaco gitu ya, atau enggak ini ngomong apa sih dia. Nah itu, nah baru di momen yang pas, bam, dia ngomong, nikah yuk. Karena dengan kamu aku bisa melihat diriku seimbang, seadil ini ya. Memberi menerima itu seimbang sama kamu. Kita sama-sama usaha, sama-sama sama-sama merasa harus berinisiatif ya tanpa disuruh. Kita bisa melakukan itu, tidak merasa harus atau nggak dipaksa, kita tulus melakukannya. Bersama kita bisa menghealing luka masa lalu, bersama juga kita bisa merubah cara pandang jadi jauh lebih baik. Dan aku ngerasa kamu soulmate aku. Itu keyakinan dia sebelum ngelamar kamu. Dan sepertinya kamu bisa menaklukkan dia dan saling menaklukkan lah ya. Oh, ini mirip ya pesannya sama yang satu. Dia pengen berwisata sama kamu, dia melihat kamu sebagai dunianya, dia pengen melakukan segalanya buat kamu, dan melihat kamu sumber kekuatannya di segala arah. Five of Cups. Judgment lagi. Oh, really strong. Ada that. Oh my god, aku mengerti kesedihannya. The Tower. Oh, Knight of Swords. Dia mengutarakan loh di masa lalunya. Dia kesedihan demi kesedihan, putus semuanya, kejadian tak terduga, emosi tidak terkendali. Dia mengutarakan, dia juga curhat, Bo. Pas waktu lamaran dia curhat juga, Bo. Jadi kayak pidato tapi curhat isinya. Iya nih, kayak sama-sama spiritual awakening deh. Judgment-nya sama dong posisinya. Bukan, ini bukan judgment. Ini apa, temperance? Sorry, gue salah tadi. Temperance, ini judgment. Ya, ini happy. Dia berarti balance tadi. Sebelum melamar kamu, dari takut kehilangan, lama-lama tenang, lama-lama melihat kamu soulmate, kuat, dan melihat kamu sebagai pasangannya sampai tua nanti, hingga maut memisahkan. Di sini dia merasakan kayaknya perubahan spiritual ya, waktu sama kamu. Setelah lama menjalani semua hal yang sulit dari hidupnya, yang membuat dia mengeluarkan sisi terburuknya, sama kamu dia bisa mengeluarkan sisi terbaiknya. Ya Tuhan, seriously, hampir sama yang satu guys. Dan dia ngerasa kamu bisa buat dia jadi orang yang jauh lebih stabil emosionalnya. Dia juga ngerasa bisa buat kamu buat dia ngerasa seperti bisa lebih tenang dalam kesuksesannya, dalam mungkin pekerjaannya yang cukup sibuk ya sebagai raja ini yang memberi dan menerima sumpahnya. Nine of Cups. Setelah lama sendiri, dia bisa berbagi sekarang. Dan cuman bisa melihat kamu yang bisa memenuhi ini, yang pantas buat jadi pendampingnya dia. Dan kamu pun merasakan hal yang sama. Oke, sekarang kita lihat reaksi mbaknya pada waktu lamaran itu terjadi. Kenapa dia patah hati? Oh, karena diceritain curhatannya itu. Berisik banget dia ya. Harusnya dia ngomongnya happy-happy, tapi dia malah curhat yang sedih-sedih. Oh, atau dia nipu kamu guys.
Dia nipu kamu, ngerjain kamu dulu, kayak mutusin kamu gitu. Nantinya Fana, aku ngelamar kamu beb, pak, gampar aja. Ah iya, jadi kayak yang sedih, introspeksi kamunya. Mungkin dia nyala-nyalain kamu ya, yang kasih kejutan norak kayak gitu. Dia nyala-nyalain kamu. Wih, sedih sekali kamu. Sedih kali kamu. Nggak ada, yang ini lebih kepada berpikir, oh, baru ini. Baru kamu jadi Queen of Cups pasangannya dia nih. Oke. Ada beberapa gelombang kejadian yang bisa terjadi nanti. Yang pertama, dia ngerjain kamu habis-habisan sampai kamu nangis, sampai kamu bete banget, sampai kamu ngerasa sedih. Mungkin juga kayak ngungkit-ngungkit kesalahan kamu, terus kamu bete luar biasa, kamu sedih, kamu nyesal. Terus baru dia ngomong I love you. Aku ngelamar kamu, kok ngerjain kamu doang. Keluarlah satu RT temennya dia ya, diajak untuk ngelamar kamu. Atau yang kedua, bisa saja waktu kalian bicara, kalian itu dalam banget ngomongnya. Dia ngelamar, terus setelahnya dia kayak rada mellow ya, mengingat perjalanan cintanya dia, dan kamu juga jadi ikutan sedih karena kamu pun sama. Orang pun sama merasakan hal yang sesedih itu. Baru kemudian ada momen tenang untuk ya menikmati momen itu. Jadi ada yang mellow banget, ada yang dikerjain banget di sini. Karena tadi kita melihat usahanya akan total-totalan untuk memberikan lamaran yang berkesan buat kamu. Gitu. Oke. Nah, setelah itu terjadi, saya mau lihat reaksi kamu lebih detail di kejadian itu ya. Reconciliation. Ini yang dikerjain nih, kalian baikan langsung. Free yourself. Nggak ngerti. Bentar. Forgiving and learning. Oh, gelombang ketiga masuk. Orang ini dulu pernah nyakitin kamu. Ya, orang ini dulu yang pernah nyakitin kamu banget. Dia yang nyakitin, bukan orang lain. Dia yang nyakitin kamu, dan pada waktu dia ngelamar, kamu benar-benar ke flashback ya, mengkilas balik semua kejadian di masa lalu yang buat jadi gitu loh, mellow kaliannya. Tapi setelahnya benar-benar kalian terbebas dari karma yang dulu ya, karma jelek yang dulu, dan akhirnya bisa saling memaafkan. Nah, atau ada beberapa orang yang mengingat masa lalunya terlalu dalam di situasi lamaran ini. Tetap ya, kalau ini kok mellow ya, rada mellow, mungkin penuh dengan sentuhan air mata ya di sini. Oh, true love. Oke, kayaknya aku memahami deh. Oke. Worth waiting for. Banyak banget guys gelombang yang milih ini. Jadi, di sini yang pertama tadi, kamu merasa dibohongin, dikerjain, bete banget. Tapi kemudian begitu dia berbalik, aku ngelamar kamu babe, my god, seneng banget tapi nangis dulu. Lalu yang lain adalah yang dia menceritakan masa lalunya, dan kamu pun akhirnya cerita. Kalian saling dalam ya, ikatan emosinya makin kenceng dan makin membuat kalian bersyukur akan kehadiran satu sama lain. Nah, ya di momen itu juga yang gelombang itu sangat merasakan ini true love-nya. Ini cinta sejati yang saya tunggu. Dia layak buat saya tunggu. Momen untuk gelombang ketiga yang memang terasa seperti orang yang balikan dari kejadian dulu. Dia sangat berubah. Dia tidak lagi seperti dia yang dulu menyakiti kamu. Dia nunjukin bahwa dia serius, dia ingin kembali, dia malah ingin serius sama kamu untuk nikahin kamu. Lalu ada gelombang di mana orang ini bengetna ya, atau mukanya ini tidak seperti apa dia lakukan. Mukanya sangat cool. Mukanya tidak menunjukkan tanda-tanda gejala-gejala dia mau melamar. Makanya begitu dia ngelamar, kamunya shock luar biasa. Kamu shock luar biasa. Tapi kemudian akhirnya bahagia. Happy ending guys.
happy ending. Walaupun ini rada drama ya, gue nggak ngerti deh. Boleh nggak nanti suami gue nonton nih? Biasa aja ngelamarnya ya. Jadi pede banget kayak dilamar, tiba-tiba dilempar cincin kawin langsung nikah. Aduh. Jadi di sini ada drama karena saya merasakan ikatan koneksi emosional yang sangat kuat. Bahkan itu tercermin dari caranya melamar kamu nanti, dari caranya juga mengutarakan maksudnya, terus juga mungkin kecurhatannya, kecurcolannya itu, dan kamu pun akan membalasnya. Kan kalian sama-sama orangnya, kamu gak akan biarkan dia rapuh sendirian, dan kamu akan ikut untuk bisa kasih tahu ya kamu gak sendiri ngerasain itu, aku juga rasain. Dan in the end semuanya akan happy ending, akan bahagia. Meskipun ada roller coaster emosi pada waktu itu terjadi, antara sangat shock, sangat kesel, sangat sedih, sangat marah, atau sangat emosional melihat ke masa lalu. Itu, coba kita lihat lagi ya. Untuk si ininya, keterangan lagi di lamaran tersebut. Ampun, mirip banget. Pantai. Tetep ya, gue yang milih ada pantai, Bo. Ada apa di pantai? Oh ya, dia akan berusaha cool, tapi dia kaku. Oh, dia tegang, lebih tegang dari yang paling nomor 1 nih. Ada bebungaan. Oh, ada beberapa orang di sini yang punya firasat, seperti tahu ada terjadi sesuatu, tapi kalian bingung ini bagus apa enggak, panik. Makanya ada ketegangan di awal, tapi kemudian berakhir jadi lebih manis ya. Terus di sini ada binatang-binatang juga banyak nih. Mungkinkah di kebun binatang beneran? Baru aja gue ngeledek PL1 Suaka Marga Satwa. Mungkin juga kemungkinan gue dilamar nih Suaka Marga Satwa ya. Bebungaannya banyak. Ada Paris. Oh my god. Boleh, kalau di sini boleh. Ya yang boleh. Paris. Ada sesuatu tentang Paris. Infinity, soulmate, twin flame, yang memang layak buat ditunggu ya, setelah lama menanti. Ada kenangan masa kecil. Telepon. Ditelepon kamu. Direncanakan ini. Banyak di luar negeri juga nih kayaknya, beberapa orang kok. Indikasinya ada Eiffel, Paris, apakah dia orang Eropa? Ini ada Jepang ya. Ada rupiah. Ada what is this? Singapura. Entah ada hubungan apa ya, apakah di negara itu atau asalnya dia, asalnya kamu, atau ya ada pernah tinggal di situ, atau di situ nanti dilakukan lamarannya. Lion, seperti The Strength ini. Matching. Itu sih. Lalu kita lihat ya, setelah lamaran yang aneh ini terjadi, gimana tuh hubungan kalian? Gimana hubungannya? Oh, saya juga mendapatkan sebuah vision atau penglihatan di mana kalian bicara sangat serius. Ini kayaknya yang berdua ya. Kalian bicara sangat serius. Ini misalnya saya, ini nanti suami saya. Kita tuh kayak ngobrol lagi serius banget. Terus di awal tuh tidak ada indikasi dia melamar. Dia cuma curhat, ngobrol tentang mungkin pengalaman masa lalu dia, dan terjadi sebuah percakapan yang sangat intens, sangat dalam, sehingga menyentuh rasa saya, rasa dia. Lalu di situ dia keluarin cincin. Ada beberapa yang lamarannya sesimpel itu, tapi sebelumnya waktu dalam cerita itu drama sih, rada sedih ya. Bahkan beberapa orang nangis di sini, baik dia ataupun kamunya. Gak apa-apa guys, nangis depan cewek menunjukkan kamu sayang banget dan benar-benar jujur ya sama emosi kamu, karena tidak semua cowok bisa memproses emosinya. Oke. Ini untuk setelahnya ya, ada apa?
Manio. Lepas. Oke. Your body is a sophisticated technology. Oke. Broken. Ya elah. Beneran dong ada broken. Sincerity. Oke, ketulusan ya, sincerity. Yin, feminine. Divine feminine atau soul feminine. Greatest love story, alhamdulillah. Cinta, apa namanya? Kisah cinta terhebat. Spirit guides talk to you. Malaikat penjagamu bicara padamu. Intuition is not emotion. Intuisi bukan emosi. Oke. Cukup mengerti. Jadi benang merahnya dari teman-teman di sini itu memang pembicaraan atau hari yang sangat emosional, menguras emosi. Andai kan kalian cuman dilamar sama dia aja tanpa bala tentara ya, RT RW-nya dia atau komplek dan kotanya dia tidak ada, tapi tetap aja pada waktu ngomong itu dia berhasil buat kamu tersentuh, nangis. Ya, kalau kamu cowok yang dilamar kamu juga nangis ya, tapi kalau misalnya kamu ngelamar kemungkinan kamu juga akan tersentuh emosinya, mungkin bisa menitikkan air mata atau lebih bergetar gitu ngomongnya karena saking bersyukurnya kamu bisa menemukan dia setelah lama sekali hati kamu patah, broken, patah, sakit hati, patah hati. Dan dengan segala ketulusan itulah yang membuat dia menangis. Orang yang dilamar itu menangis, bahkan kamu pun bisa termehek-mehek ya. Yin atau feminine ini di momen ini, spirit guides kalian, malaikat penjaga kalian akan lebih banyak bekerja secara emosi. Secara emosi, mungkin untuk beberapa orang yang merencanakan untuk melakukan sesuatu, spirit guides kalian merencanakan juga untuk melancarkan prosesnya. Beliau membantu membimbing prosesnya, juga membuat emosi sang jiwa yang dilamar menjadi siap menerima cinta. Karena mungkin ada beberapa orang sangat tidak percaya ini bisa terjadi padanya, bahwa ada orang mengasihinya seperti itu. Banyak yang masih tidak ngerasa dia pantas atau dia masih ngebandingin sama luka lalunya ya, dimana dia terus sakit hati. Tapi di sini spirit guides teman-teman akan buat teman-teman yang dilamar merasakan untuk siap menerima, karena kalian layak bahagia. Dan ini momen yang dinanti semuanya. Dan entahlah, meskipun jalannya cukup emosional, tapi ini akan jadi cerita, kisah yang terindah di hari itu ya. Beberapa orang intuisinya akan kacau oleh emosinya. Ya. Dan mereka ini adalah pembimbing astral, membimbing tak terlihat yang akan membuat semua rencananya berjalan lancar. Jadi yang membuat usaha di sini bukan hanya kamu dan dia, tapi semesta mendukung dengan leluhur kalian, malaikat penjaga kalian, bahkan jiwa kalian pun saling menarik. Gitu. Jadi ada momen yang sangat intens. Itu sudah pasti. Itu adalah momen yang bakal membuka mata bahwa kalian sudah siap menerima kasih semesta lewat cinta sejati kalian. Ya, so sweet. Bunga-bunga ya. Ada doggy, ataukah kalian jalan-jalan santai ya di taman? Ini great juga. Jadi sepertinya akan menjadi hari yang tak akan terlupakan buat kalian. Berakhir indah. Great. Dan kalian harus punya pikiran kalian itu pantas dan layak mendapatkan itu, ya. Untuk panel nomor 2 yang sangat emosional, kasih aku love warna kuning deh ya, karena effort tindakan. Oke, thank you banget guys. Sending you so much love and light. Bye. Oke, teman-teman yang pilih pile terakhir,
aura quartz, dan blue lace ya. Cara ngelamar Dese gimana tuh? Ini signifikatornya yang terjadi hari itu. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Tetaplah positif tentang kehidupan cinta kamu. Pikiran dan keyakinan positif akan membawamu pada romansa. Harinya lebih tenang nih kayaknya dibandingkan hari pada nomor 2. Oh ya, aku lihat dulu ya zodiaknya Dese apa? Zodiak dia atau zodiak kamu atau inisial kalian, panggilan kalian, atau nama keluarganya ya. Set, banyak amat tuh zodiak. Banyak yang milih ya. Oke, ini bisa kebalik ya posisinya karena ini general banget bacaannya. Libra, Scorpio, Virgo, Aquarius, Aries, Sagittarius, Cancer, Gemini. Oke. Ini inisial kalian atau dia, maka reading ini cocok. L, J, Z, K, C, H, Z, T, G, U, A, D, N, Q, G, C, Z, W. Itu. Kalau ini kuat buat teman-temannya, kalau ada di sini kuat buat teman-teman. Heboh kali kau. Oke. Sekarang kita lihat untuk hari lamarannya. Sebelum melamar itu apa sih yang dia pikirin? Mungkin sebelumnya atau di hari itu ya. Apa sih yang si orang yang melamar itu pikirkan? Ini bisa point of view-nya kebalik ya. Aku kan wanita, aku tidak melamar ya. Kalau misalnya kamu laki-laki, ada plan ngelamar, ini kamu. Sebaliknya aku. Tapi juga kalau ada wanita yang melamar, ya pokoknya ini adalah sisi orang yang melamar ya. Dan aku akan mempermudahnya dengan memberikan aku yang dilamar, di sana yang melamar gitu ya. Cek. Oh, ini nyambung semuanya. OMG. OMG. Seriously. Nyambung dong. Sangat takut kehilangan kamu ini orang, saya rasakan ya. Dia pernah gagal banget, dia pernah salah banget sama orang, dan di sini dia ngerasa hubungannya lancar banget. Makanya dia nggak mau mengulangi kesalahan yang dulu. Dia menyeimbangkan dirinya dengan belajar dari pengalamannya yang dulu, dan dia tahu bahwa dengan kamu dia punya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan mungkin di masa lalu dia. Dan dia berhasil, makanya dia nggak sanggup kehilangan kamu. Dia gimana caranya, rada posesif ini orang ya. Dia pengen mengabadikan kalian. Tapi kita lagi bacanya reading positif ya, jadi tidak ada rasa-rasa begini. Ya, saya merasakan orang yang gak mau lagi dihianati. Mungkin dia punya pengalaman sakit banget dihianati, atau dia dulu pernah berbuat salah itu sama orang, sehingga untuk menghindari kesalahan itu lagi, dia akan meyakinkan diri kamu untuk bisa jujur ya kayaknya ya, agar ini loh syarat gue kalau nikah,
kita berdua nggak sempurna, tapi kita berdua bisa saling jaga gitu. Dia nggak mau ada kebohongan di antara kalian. Jangan ada tipu menipu, muslihat gitu. Jujur, dia mencari itu dan dia akan lakukan itu pada kamu. Ternyata rasanya adalah dia nggak mau, dia tidak mau dibohongi itu. Jadi kayaknya dia sempat galau ya sebelum ngelamar kamu, antara pikiran baiknya dan pikiran buruknya berantem. Tapi pada proses itu dia akhirnya memutuskan, mungkin aku terlalu negatif sama cinta, mungkin aku terlalu banyak sakit ya, gondok sama cinta. Tapi sama dia nggak gitu kok. Sama dia tidak seperti karmik. Sama dia terasa seperti aku optimis, bahagia, terpenuhi. Aku ngerasa dikasihi, disayangi ya, bisa saling memberi dan menerima dengan seimbang. Ya. Sekarang kasih tahu aku, lokasi di mana? Five of Wands, Judgment. Tempat kerja bisa, tempat doa bisa, ada saljunya bisa, ada momennya nggak banget. Ada beberapa masa di pemakaman orang. Oh my god, kan ada kematian, dia nggak mau kehilangan kamu. Kematian seseorang menyadarkan dia. Mungkin dia kehilangan orang yang dia cintai, atau orang tuanya saat itu, atau siapapun ya, sahabatnya bisa, dan dia nggak mau kehilangan itu. Mungkin ini bukan tempat, tapi timingnya membuat dia berpikir adalah nyawa itu tidak bisa kita tebak kapan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saat kita berada di titik ini, kenapa tidak kita nikmati dengan menjadi pasangan resmi? Itu. Dan saya merasa dia sudah berdoa ya, cukup kuat pada waktu memutuskan untuk melamar kamu. Jadi saya butuh indikasi lagi untuk lokasi. Dan ini lebih kepada perasaan dia nih. Biasa aja. Ini oke. Magician. Iya, pada waktu dia mau memutuskan kamu, ini jadi ini masih nyambung ya. Pada waktu dia mau melamar kamu, dia memutuskannya karena sebenarnya dia takut kehilangan banget. Dia pengen iket ini, tapi dia tahu itu pikirannya nggak baik. Makanya dia jalanin dulu konfliknya dia, karena dia baru kehilangan ya. Dan kemudian setelah dia stabil, baru dia lihat, memang dia nih, ngapain gue buang waktu lagi? Udah cocok kok luar dalam, terus ngapain gue harus nunda-nunda lagi? Karena nyawa kan gak ada yang tahu kapan diambil. Lalu dia akan ajak kamu ke tempat yang ada makanan atau pertunjukan, bisa bioskop, bisa konser ya, apapun yang berhubungan sama orang atau layar yang berhubungan sama hiburan. Ya, berhubungan sama hiburan, entah itu taman hiburan, entah itu Dufan, entah itu bioskop gitu ya, entah itu pertunjukan sirkus, konser, apapun itu. Saya ngerasa di situ dia menentukan keputusannya untuk melamar kamu. Apakah lebay lamarannya? Ngaku bang, lebay nggak lamarannya? Bagaimana kamu akan melamar dia? Lebay atau slow? Slow. Setelah kalian pulang dari tempat itu kayaknya. Jadi tidak di tempat situ. Saya nggak ngeliat itu di tempat situ ya. Andai kan ada, dikit banget. Setelah pulang bisa di jalan, di perjalanan, atau mungkin ke rumah, atau mungkin di rumah orang tua kamu. Langsung ngomong gitu.
Ya, saya ngerasa banyak di sini yang dalam perjalanan. Apakah cruise ship, ataukah pesawat, ataukah mobil, motor, bisa. Simple, simple. Lalu, gimana kamu melamarnya? Menjebak kamu. Traveling. Gue tahu maksudnya dia. Four of Wands, Five of Cups, The Fool, Seven of Wands. Sebel. Siapa nih? The Stars. The Hangman. Ini kartunya ngadep situ semua ya, kesel gue. Six of Cups. Oke. Dia akan melamar kamu di tempat kamu gak bisa lari. Enggak lah, bukan dalam artian jelek ya, tapi di tempat kalian bener-bener bisa ngebahas ini sampai tuntas. Bisa rumah, tempat traveling, di mobil sehingga lu gak bisa loncat. Terus dia susah mengutarakan omongannya. Dia nggak terlalu bisa pak ke sana arahnya. Dia muter-muter bro. Dia muter-muter. Dari ngomongin dukanya dia, iyalah dia baru kehilangan misalnya. Dia nggak tahu masa depan gimana, kita nggak tahu masa depan gimana babe. Entah sampai kapan ajal itu datang. Jadi kenapa tidak? Aku di sini melakukan yang terbaik dan mewujudkan mimpi-mimpiku. Salah satu mimpiku adalah untuk bisa bersama orang yang aku cintai, menghabiskan seumur hidupku dengannya, untuk menggapai cita-cita, membangun rumah tangga yang bahagia, nyaman, sejahtera lahir batin, dan juga bisa berkembang secara mental, moral, agama, misalnya spiritual. Aku mencari yang begitu dan sepertinya aku sudah menemukannya. Yakni kamu. Kamu adalah orangnya. Gitu. Jadi memang dia muter-muter ya. Dari cerita ke situ, ke sini, ke situ, ke sini, baru will you marry me? Nikah yuk. Gitu. Simple ini, kebanyakan privat ya. Artinya dia dan kamu aja, tidak melibatkan bala tentara apapun. Tapi saya ngerasa dia bakal ngomong kecemasan terbesarnya, ketidaktahuannya dia akan masa depan, ketakutannya akan ujian-ujian lain, lalu harapan dia yang sesungguhnya. Pang gitu. Jadi kayaknya ngalir omongannya sana sini nggak jelas. Baru ada momen dimana dia baru menjelaskan maksudnya muter-muterin kamu di kota Jakarta tanpa arah dan tujuan. Dibuat jadinya perjalanan semakin lama, atau juga ngelambat-lambatin ya lajunya kendaraannya. Iya, tapi dia akan make sure tempat itu atau posisi kamu itu nggak bisa kemana-mana sebelum dijawab. Gitu, pintar ini orang, cerdas. Sekarang kita lihat reaksi kamu pada waktu dia menyatakan cintanya. Menyatakan lamaran, honeymoon. Makin happy, yang liburan makin berbinar-binar, malah kayak honeymoon. Lalu udah mikirin pernikahan di kepala kamu gitu. Udah mikirin pernikahan kamu. Gaun apa dan jas apa yang dikenakan? Gaun tradisional apa yang akan kami kenakan? Sudah kamu pikirkan cateringnya siapa? Siapa berapa undangan yang akan kuundang? Gedungnya mana? Berapa biayanya? Kayak langsung detail gitu pikiran kamu, dasar cewek. Unrequited love. Dia tuh ngerasa
kamu tuh ngerasa ya yang ngelamar itu tidak sayang, makanya kaget begitu beneran kamu dilamar. Ada rasa dimana kayak hubungan ini kayak gini ya, gak tahu juntrungannya, tapi ternyata dia serius. Dan kamu beneran ngasih tahu ya, hati kamu tuh ngerasa gitu, meskipun di awal kamu sudah menikah di pikiran kamu ya, tapi lama-lama kamu langsung ih aku pikir kamu gak bakal kayak gini, karena aku ngerasa kamu berubah atau enggak. Aku tidak merasa kamu bener-bener sayang sama aku, kamu ngomong. Dan dia langsung mengalihkan kepalanya, masa sih aku gitu. Dia langsung kayak orang yang, oh masa sih aku gitu ya, maaf ya sayang gitu. Di sana baru kamu menemukan kepercayaan tentang niat dia, karena kamu sudah utarakan dan dia berhasil meyakinkan kamu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dia sengaja, karena dia banyak pikiran. Romantic feelings. Di sini ada kiss, ada ciuman, ada yang nyebalkan gue ya. Ada yang berpelukan mesra, ada langsung cium pipi kiri pipi kanan atau apapun ya, makin romantis kayaknya. Jadi lebih santai setelah kalian bicara meluruskan segalanya. Ada rasa percaya, perasaan romantis yang menggelora, perasaan yang langsung menggebu-gebu, aduh makasih aku gak nyangka. Terus kalian mungkin ngomongin lagi sedikit tentang pernikahan kalian gimana. Terus sisanya tinggal menikmati hari itu, menikmati dengan mungkin keliling kota makin gak jelas, nanti tiba-tiba udah nyasar di Bandung dari Jakarta, atau mungkin kalian jalan ke tempat yang kalian suka, terus kalian main ayunan di situ. Buat saya, setelah pembicaraan terjadi, kalian benar-benar menikmati waktu bersama. Terus ada petunjuk lagi nggak untuk hari itu, untuk momen itu? Sumpah demi apa, binatangnya banyak banget. Kalian ngelewatin kebun binatang kayaknya. Atau mungkin di situ ya pertunjukan binatang-binatang atau apapun lah ya. Gue nggak baca ini karena nggak ke situ relevansinya. Cuman ya ini banyak dari tadi. Entah ini animal spirit guides, malaikat penjaga animal ya, atau kalian pergi ke tempat yang banyak ini. Ada paus, buaya, kelinci, jerapah, gajah, kura-kura, singa, anjing. Buset, mana sih kalian? Tetap banyak alamnya. Ini kalian di alam semua ya. Jarang loh tadi saya ngerasain yang di rumah. Ada buah. Ada malaikat satu juga kepo di sini. Ngebimbing banget. Oh my god, cruise ya. Kapal. Nahkoda. Nih. Whale. Kalian kelihatan tampan dan cantik pada hari itu. Sangat cetar di malam itu. Di malam itu. Saya ngomong malam ya, mungkin banyakan malam kejadiannya. Ada beberapa di pantai. Ada rasa kebebasan dari oke. Pada waktu hal itu terjadi, berproses, ada rasa sangat bebas setelah mengutarakan semuanya, atau sebelum. Yang ngelamar ini butuh kebebasan dulu, dia butuh merasa lepas, baru dia mau ngomong. Makanya ada sayap ya, ini blue feather. Ada lumba-lumba juga, banyak banget ini. Domba, kancil. Cinta masa kecil, kayak ini nih. Cita-cita masa kecil, kapak. Ada yang sempat berpikir ini bakal putus. Paris, another flower,
jangkar lagi. Ini mengukuhkan cinta kalian. Yang ragu ini orang sayang sama kamu, akhirnya tidak ragu lagi. Di situ kalian bisa percaya, trust. Oh iya, begitu hari itu kalian merasakan cintanya sangat amat tulus. Ada telepon juga, mirip banget guys yang lain ini, 3 ini ya, mirip banget. Rencana telepon, merencanakannya. Jadi tidak surprise yang gimana-gimana ya. Besar kemungkinannya di file nomor 2 ada yang begitu ya. Ada beberapa yang benar-benar surprise. Itu tambahannya. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir adalah ngebaca gimana tuh kejadiannya waktu ini sudah terjadi ya. Kalian gimana rasanya? Revealed organically, terungkap dengan alami. Universe, semesta, biarkan aku melakukan tugasku. Share your wisdom, bagikan kebijaksanaanmu. Through the eyes of love, melalui mata penuh cinta. Don't worry, I got you. Jangan khawatir, aku ada di belakangmu atau mendukungmu. Young masculines. Interesting. Jadi di sini banyak banget yang punya isu atau problem kepercayaan antara kamu atau yang ngelamar kamu ini punya masalah itu yang belum terselesaikan. Takut akan pengkhianatan, takut akan sakit hati, sehingga banyak sekali dari teman-teman di sini yang bisa jadi terlalu posesif atau terlalu tidak mau diikat, maunya bebas. Ya, makanya kita dapat tadi sayap 2 ya. Kenapa? Karena mungkin ada hubungannya dengan masa lalu yang cukup pahit, atau benar-benar terlalu obsesif aja orangnya. Dan di sini universe kadang memberikan kamu pelajaran untuk lebih sabar karena kamu memang diminta untuk melepaskan dan percaya sama beliau. Tapi seringkali kamu bolak-balik kayak gitu, kadang ikhlas lagi, kadang posesif lagi, kadang ikhlas lagi, kadang gak peduli, kadang begini lagi, begitu. Jadi gak stabil. Makanya dengan pelajaran caranya begitu, cara kalian begini bersatunya, kamu bisa meraih kepercayaan lagi terhadap rencana Tuhan ya. Ya, jadi di sini kamu bisa melihat jelas bahwa dia tulus beneran sama kamu, tidak ada maksud gimana-gimana. Dia cuma belum mencapai keinginan seperti yang kamu mau kali ya. Ngelamarnya cepat atau baru kenal udah pengen dilamar. Iya, jadi ini pengennya universe tuh pengennya kamu melepas dan percaya. Dan di hari itu setelahnya ya, setelah lamaran terjadi, kamu bisa melihatnya melalui mata kasih, mata yang lebih baru untuk percaya padanya. Dan di situ kamu bisa memberikan versi terbaik dirimu ya, lewat kebijaksanaan, dan dia pun sama begitu. Lalu sepertinya kalian akan bertindak untuk segera meresmikan pernikahan ya, nggak pakai lama. Dan di sini terlihat dari indikasi signifikatornya, kamu minta bantuan semesta, tapi kamu tidak percaya kadang sama jalan beliau. Kamu sering mau mengendalikan. Ada masanya kamu optimis, negatif gitu ya, positif, negatif, terus begitu. Sampai kamu bisa mencapai titik keseimbangan dan belajar percaya pada Yang Maha Kuasa, kamu baru bisa menemukan orang ini atau dilamar orang ini. Kamu percaya.
Tapi kalau kamu tidak tahan, kemungkinan banyak yang minta putus. Cuman di sini saya merasakan kamu tetap sabar, meskipun rada ngedumel ya. Cuman in the end kamu sadar itu pikiran kamu ngaco, itu adalah bawaan trauma kamu yang dibuktikan olehnya dia tidak sama seperti yang sebelumnya. Atau kamu pun tidak sama seperti orang yang sebelumnya. Nah, di situ kalian bisa sadar kalian memang jodoh untuk satu sama lain. Oke, itu guys untuk file nomor 3. Kasih aku, nanti ketik love-nya warna ini apa ya, hijau deh, warna hijau ya, yang pilih 3 sama dengan memilih lope ini. Thank you so much for watching guys, hope this is entertaining for you. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Dadah, happy Eid Mubarak. Dadah.